Selamat datang di video kami. Video kami ini berjudul Sejarah Nasi di Indonesia. Video ini akan membahas bagaimana hampir semua masyarakat Indonesia menganggap nasi sebagai makanan pokok dan bagaimana hubungannya dengan ekonomi negara. Video ini kami buat sebagai pemenuhan nilai tugas pengantar ilmu ekonomi. Kami dari kelompok 12. Anggota kami adalah Putri Anita, Genji Aika, Jocelyn Febe, Emilia Elsa, dan saya sendiri, Ernest Vivaldi. Indonesia merupakan negara dengan konsumsi beras terbesar di dunia. Tercatat sebanyak 114 kg beras dikonsumsi per kapita per tahunnya. Artinya setiap warga negara Indonesia kurang lebih per tahunnya itu mengkonsumsi 114 kg beras. Itu beras yang cukup banyak untuk tiap orang. Masyarakat di Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan pokok yang tidak tergantikan oleh bahan pangan lainnya. Tidak heran ada anggapan belum kenyang kalau belum makan nasi. Itu sudah jadi suatu anggapan yang familiar di telinga banyak orang. Sejarah nasi menjadi makanan pokok di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Saat itu makanan pokok di Indonesia itu bukan beras, tapi tiwul, ubi jalar, sagu, dan nasi jagung, sehingga beras masih asing untuk dijadikan sebagai makanan pokok. Sejak saat kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia baru menjadikan nasi ini sebagai makanan pokok, di mana saat itu pemerintah sedang melakukan pembaharuan di bidang pertanian untuk menggerakkan ekonomi dari hasil pertanian, dikarenakan juga sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki profesi sebagai petani. Nah, salah satu proyek yang terbesar dari pemerintah tersebut yaitu adalah Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita 1 yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan menekankan pada bidang pertanian. Pada saat itu pada tahun 1969 sampai 1974 untuk bersuasembada beras. Nah, sebenarnya pada masa itu sebagian besar masyarakat Indonesia ini terbiasa untuk tidak makan selain nasi, tetapi hal itu dianggap seperti hidupnya ini kurang makmur atau kurang cukup dalam bidang ekonomi, sehingga hal ini yang membuat nasi sebagai simbol dari kemakmuran dan keberhasilan secara ekonomi. Pada masa Orde Baru, sektor pertanian sangatlah diperhatikan dan berpengaruh dalam kemajuan pembangunan Indonesia. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1986 sehingga Presiden Soeharto memperoleh penghargaan dari FAO yaitu Badan Pangan Dunia. Repelita 1-5 membuat perubahan pada konsumsi makanan di Indonesia. Masyarakat mulai meninggalkan makanan pokok lain dan beralih ke beras. Pemerintah terus menggerakkan sektor pertanian terutama bercocok tanam padi. Dalam meningkatkan produktivitasnya, pemerintah ini membangun berbagai infrastruktur pendukungnya seperti irigasi dan perhubungan. Cara-cara bertani dan teknologi pertanian yang baru diajarkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan dan membangun pabrik-pabrik pupuk untuk menjamin ketersediaan pupuknya. Bahkan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan para petani, pemerintah juga memberikan kemudahan kredit perbankan. Pemerintahan untuk mendahulukan pembangunan pertanian sangat berhasil dengan adanya swasembada beras yang menyebar ke masyarakat secara luas dan tentunya mengurangi kemiskinan. Tercatat pada tahun 1968 sampai dengan 1992 produksi padi meningkat hampir 3 kali lipat, yaitu dari 7.156 ton menjadi 47.293 ton. Hal ini juga membuat adanya ketergantungan masyarakat Indonesia pada beras. Hingga saat ini, beras masih menjadi bahan pangan pokok utama masyarakat Indonesia. Sebagai konklusinya, penormalan beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia ada hubungannya dengan perekonomian dan juga unsur personal pemerintahan. Unsur personalnya dapat kita lihat dari banyaknya pejabat pemerintah yang berasal dari Pulau Jawa, di mana
Pulau Jawa ini terkenal dengan sektor pertaniannya di bidang beras. Nah, oleh karena itu, para pejabat lebih terbiasa dengan budidaya tanaman beras dibandingkan tanaman bahan pokok lainnya, seperti singkong, jagung, ataupun ubi. Nah, hal ini yang mengakibatkan pemerintah banyak mendukung program-program untuk memajukan di bidang sektor pertanian. Sebagai konklusinya, penormalan beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia ada hubungannya dengan perekonomian dan juga unsur personal pemerintahan. Unsur personalnya dapat kita lihat dari banyaknya pejabat pemerintah yang berasal dari Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa ini merupakan terkenal dengan sektor pertaniannya di bidang beras. Nah, oleh karena itu, para pejabat lebih terbiasa dengan budidaya tanaman beras dibandingkan tanaman bahan pokok lainnya, seperti singkong, jagung, ataupun ubi. Nah, hal ini yang mengakibatkan pemerintah banyak mendukung program-program untuk memajukan di bidang sektor pertanian. Untuk mempelajari pertanian, bahan pangan pokok yang lain, itu pemerintah membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak efisien. Apalagi ditambah saat awal-awal kemerdekaan Indonesia, perekonomiannya belum stabil. Nah, untuk menstabilkan itu, pemerintah menetapkan beras. Nah, karena juga masyarakat juga udah familiar dengan budidayanya dan juga ditambah dengan pemerintah sudah lebih juga paham tentang budidaya pertanian beras, sehingga dipilihlah beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia. Dari sisi ekonomi sendiri, tentu akan lebih mudah untuk mengatur komoditas yang seragam dibanding dengan mengatur komoditas yang berbagai macam variasi komoditasnya. Sosialisasi pertanian padi ke seluruh Indonesia akan membuat padi lumrah di seluruh pelosok negara jika padi sudah menjadi makanan pokok seluruh masyarakat. Rakyat akan terbiasa membudidayakan padi. Jika mayoritas pertanian adalah pertanian padi, pemerintah akan lebih mudah untuk mengatur harga, subsidi, bantuan, dan lain-lain. Bayangkan, berapa banyak ahli yang harus pemerintah pekerjakan, berapa banyak variasi pabrik pupuk, dan berapa banyak ekonom yang harus mengatur keuangan dunia pertanian jika pertanian di Indonesia memiliki berbagai variasi komoditas dengan asimilasi budaya pertanian, menjadi pertanian padi sebagai makanan pokok di seluruh penjuru negeri. Pemerintah hanya harus fokus mengatur harga beras, memberi subsidi beras, membangun pabrik pupuk beras untuk bantuan pertanian, dan juga memberikan penyuluhan sosial pertanian beras dan tidak perlu terlalu mengurus komoditas lain. Bahkan sebagai hal ini akan memudahkan pemerintah mestinya, yakni karena akan memajukan perekonomian rakyat, ekonomi pangan, kemakmuran rakyat semuanya akan terlaksana. Karena ada perumpamaan bahwa di dalam perut yang kenyang ada hati yang kenyang. Seperti adanya perumpamaan di mana di balik perut yang mudah kenyang ada hati yang mudah senang. Komoditas lain atau yang bukan bahan pokok yang juga diatur tidak akan perlu terlalu dipusingkan karena bukanlah penopang utama perut rakyat. Walau hal ini harus tetap menjadi fokus tujuan pemerintah dan perlu diperhatikan dan diatur dengan baik. Sekian pernyataan dari kelompok kami tentang tugas pengantar ilmu ekonomi pangan yang dijadikan ujian akhir semester. Kami mengambil beras sebagai bahan pokok di Indonesia karena sebagai dasar Indonesia merupakan salah satu dari konsumsi beras terbanyak di dunia. Dan kami rasa topik bahasan ini merupakan topik bahasan yang menarik dan harus kami tuntas. Terima kasih.